Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, Anda adalah seorang ayah yang sudah tua renta. Hidup menumpang di rumah anak dan menantu sendiri, setiap hari hanya menerima caci maki dan dianggap sebagai beban. Hingga suatu hari, menantu yang paling membenci Anda itu tiba-tiba bersikap baik dan mengajak Anda ikut dalam perjalanannya bekerja, melintasi sebuah hutan yang terkenal paling angker di negeri ini. Anda menerima ajakan itu dengan harapan hubungan kalian akan membaik, namun Anda tidak pernah menyangka bahwa undangan itu adalah awal dari sebuah petaka yang sudah direncanakan dengan matang. Ternyata, sahabatku semua, sebelum kita mulai cerita hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana. Semoga setiap yang menekan tombol subscribe di channel ini, Allah mudahkan langkahnya, lapangkan rezekinya, sehatkan tubuhnya, dan kabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Namanya Karto. Usianya mungkin sudah melewati 70 musim kemarau, terlihat dari setiap garis yang terukir di wajahnya yang legam terbakar matahari. Setiap kerutan adalah peta dari jalan hidup yang penuh liku. Setiap lipatan di sudut matanya adalah saksi dari tawa yang telah lama hilang dan tangis yang tak pernah ia tunjukkan. Ia duduk di kursi bambu reot di teras depan, sebuah peninggalan ayahnya yang kini terasa begitu rapuh, sama seperti dirinya. Tatapannya seringkali kosong, menerawang jauh ke hamparan sawah hijau yang membentang di depan rumah, namun pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Selalu ada bara yang menyala pelan di dasar jiwanya, sebuah bara kesabaran yang terus-menerus diinjak-injak oleh takdir hingga nyaris pada menjadi abu. Bara itu bernama harga diri. Pagi itu, seperti ribuan pagi sebelumnya, keheningan fajar dirobek oleh suara bentakan dari dalam rumah. Laras, kopinya mana? Sudah jam berapa ini? Mau berangkat kerja malah lelet. Suara itu milik Danu, menantunya. Berat, serak, dan selalu syarat dengan amarah yang entah ditujukan pada siapa. Karto menarik napas panjang, membiarkan udara pagi yang sejuk mengisi paru-parunya yang tua, mencoba mendinginkan bara yang mulai terasa panas di dadanya. Ia tahu, setelah kopi, akan ada hal lain yang dipermasalahkan. Selalu ada. Tak lama, suara cangkir yang dibanting ke atas meja kayu terdengar keras, disusul bentakan yang lebih kencang. Kopi apa ini? Pahit seperti empedu. Tidak pakai gula atau bagaimana? Laras, putri satu-satunya, mutiara hatinya, keluar dari dapur dengan wajah pias dan langkah ragu. Sudah ku kasih 3 sendok, Mas. Mungkin kopinya yang terlalu banyak, jawabnya lirih, suaranya bergetar menahan takut. Alasan? Bilang saja tidak punya uang untuk beli gula. Hidup di rumah ini memang isinya hanya susah. Punya mertua bukannya membantu meringankan, malah jadi beban yang harus ditanggung seumur hidup. Danu meludah ke samping, kata-katanya tajam seperti belati, sengaja diarahkan ke teras tempat Karto duduk membatu. Hati Karto terasa seperti disiram cuka. Beban. Kata itu sudah seperti nama tengahnya sejak Danu menikahi Laras 5 tahun lalu. Danu bekerja sebagai sopir truk angkutan barang antar provinsi. Penghasilannya sebenarnya lebih dari cukup untuk hidup sederhana, tapi tidak pernah cukup untuk keserakahannya. Uangnya habis di meja judi sabung ayam, di warung tua bersama teman-temannya, dan untuk membayar cicilan motor besar yang jarang dipakai namun selalu dipamerkan. Ketika uangnya menipis dan utang menumpuk, Kartolah yang menjadi sasaran empuk untuk melampiaskan segala frustrasinya. Karto memilih untuk tidak menyahut. Melawan hanya akan membuat Laras semakin menderita. Ia bangkit perlahan dari kursinya, persendiannya berderit protes. Diambilnya cangkul tua yang bersandar di dinding bilik, gagangnya sudah halus dan mengkilap karena terlalu sering digenggam oleh tangannya yang kapalan. Ia berjalan tanpa suara ke petak sawah kecil di belakang rumah, satu-satunya warisan yang masih ia miliki. Tangannya yang keriput namun masih kokoh itu mulai mengayunkan cangkul, membelah tanah basah dengan gerakan ritmis yang sudah ia lakukan seumur hidupnya. Di sini, di bawah langit terbuka, ia merasa lebih merdeka. Tanah tidak pernah menghakiminya. Semakin ia merawatnya, semakin banyak yang tanah berikan padanya. Berbeda sekali dengan manusia. Setiap tetes keringat yang membasahi pelipisnya terasa lebih menenangkan daripada harus mendengar satu kata lagi dari mulut Danu. Beberapa saat kemudian, Laras datang menyusul, membawa segelas teh hangat yang uapnya masih mengepul dan sepiring singkong rebus. Ia meletakkannya dengan hati-hati di pematang sawah. Bapak jangan dimasukkan ke hati ucapan Mas Danu, ya. Dia sedang banyak pikiran, utangnya ditagih lagi kemarin, ucap Laras pelan, matanya berkaca-kaca menatap punggung ayahnya yang bungkuk. Karto berhenti sejenak,
menegakkan tubuhnya yang pegal. Ia membalikkan badan dan menatap wajah putrinya yang ayu namun selalu terlihat murung. Wajah itu adalah salinan persis dari mendiang istrinya, dan melihat kesedihan di sana membuat hati Karto terasa seperti diiris sembilu. Ia menyeka keringat dengan punggung tangannya yang kasar. "Bapak tidak apa-apa, enduk." "Laki-laki kalau sedang sempit rezekinya memang lidahnya suka lebih tajam dari parang," jawabnya dengan suara serak, mencoba terdengar bijaksana, mencoba menenangkan putrinya, padahal hatinya sendiri sedang berdarah. Ia tahu Laras tersiksa. Terjebak di antara bakti pada orang tua dan kewajiban pada suami. Dan Karto tidak akan pernah tega membiarkan putrinya memilih, karena ia tahu pilihan apapun akan menghancurkannya. Maka dari itu, Karto memilih diam. Menelan semua kepahitan, menjadi sekam yang menyimpan bara dalam sunyi. Ia meminum tehnya perlahan, merasakan kehangatan yang menjalar ke perutnya, sebuah kehangatan kecil di tengah dinginnya perlakuan yang ia terima setiap hari. Malam harinya, Danu pulang dengan langkah terhuyung dan bau alkohol yang menyengat. Ia menggebrak pintu hingga Laras yang sedang menisik baju terlonjak kaget. "Mana bapakmu?" tanyanya dengan suara keras. "Di kamar, Mas." "Mungkin sudah tidur," jawab Laras takut-takut. "Tidur saja kerjanya. Makan, tidur, jadi benalu. Besok bilang padanya, jual saja sawah belakang itu. Buat bayar utangku," bentak Danu. Laras menggeleng cepat. "Jangan, Mas. Itu satu-satunya peninggalan dari Simbah. Tempat Bapak mencari hiburan, mohonnya." "Hiburan katamu?" Danu tertawa mengejek. "Aku yang kerja banting tulang siang malam, dia yang hiburan? Tidak ada. Jual atau aku sendiri yang akan mencari pembelinya." Setelah mengatakan itu, Danu masuk ke kamar dan membanting pintu. Dari balik dinding papan kamarnya yang tipis, Karto mendengar semuanya. Tangannya terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Sawah itu bukan sekadar tanah. Di sanalah kenangannya bersama sang istri tertanam. Di sanalah ia merasa masih menjadi laki-laki yang berguna. Amarah yang selama ini ia pendam sebagai bara, kini mulai menyala lebih terang. Namun ia kembali menarik napas dalam-dalam, memadamkannya sekali lagi. Demi Laras. Semua demi Laras. Ia hanya tidak tahu bahwa kesabarannya sedang diuji untuk yang terakhir kali. Bara yang ia simpan rapat-rapat itu, suatu saat akan tersulut oleh sebuah niat yang jauh lebih hitam dari malam paling pekat sekalipun. Sebuah niat jahat yang akan menyeret mereka semua ke gerbang neraka di belantara alas roban. 2 minggu setelah malam itu, ancaman Danu menjadi kenyataan yang mengerikan. Siang hari yang terik, saat Karto sedang memperbaiki pagar kandang ayam, sebuah mobil jeep hitam berhenti tepat di depan rumah. 2 orang berbadan tegap dengan wajah keras turun dari mobil. Salah satunya, yang paling besar dengan tato naga menjalar di lengannya, berteriak memanggil nama Danu dengan suara yang membuat anjing tetangga berhenti menyalak. Danu keluar dari rumah dengan wajah pucat pasi. Laras mengikutinya, bersembunyi di balik punggung suaminya. "Mana uangku, NU?" Hardik si pria bertato, matanya menatap liar ke sekeliling, seolah sedang menaksir harga setiap benda yang ia lihat. "Janjimu sudah lewat seminggu. Sabarku sudah habis." "Sabar dulu, Bang Jago. Angkutan lagi sepi. Minggu depan pasti saya lunasi," jawab Danu, suaranya bergetar hebat. Bang Jago tertawa sinis, tawa yang tidak mengandung sedikit pun kelucuan. Minggu depan? Telingaku sudah bosan dengar itu." Ia melangkah maju, mendorong bahu Danu hingga terhuyung. "Aku tidak mau tahu. 3 hari lagi aku datang, kalau uang belum ada, motor besarmu itu aku angkut. Kalau masih kurang juga," matanya menyapu ke arah sawah kecil di belakang rumah, "tanah mertuamu itu yang akan jadi gantinya." Karto yang berdiri di dekat kandang ayam merasakan darahnya mendidih. Ia ingin melangkah maju, ingin mengatakan sesuatu, namun tatapan memohon dari Laras menghentikan langkahnya. Ia melihat putrinya menggelengkan kepala dengan air mata yang sudah menggenang. Akhirnya, Karto hanya bisa mengepalkan tangannya di dalam saku celananya yang longgar, merasakan ketidakberdayanya sendiri yang begitu memalukan. Setelah Bang Jago dan temannya pergi meninggalkan debu dan ancaman, Danu tidak masuk ke rumah. Ia menendang pot bunga di teras hingga hancur berkeping-keping, lalu pergi dengan motor besarnya, deruk knalpotnya terdengar seperti raungan binatang yang terluka. Malam itu, Danu tidak pulang. Laras menunggunya dengan cemas, sementara Karto duduk di teras, ditemani secangkir kopi pahit dan keheningan malam yang pekat.
Hatinya gundah. Ia tahu menantunya sedang berada di titik terendah, dan orang yang putus asa bisa melakukan hal-hal yang tidak terduga. Di tempat lain, di sebuah pangkalan truk di jalur Pantura yang bising, Danu duduk sendirian di sudut warung kopi yang remang-remang. Asap rokok kretek mengepul tebal, berbaur dengan aroma kopi dan solar. Pikirannya buntu. Ia sudah mencoba menghubungi semua temannya untuk meminjam uang, tapi semua menolaknya. Ia sudah seperti bangkai yang dikerubungi lalat utan, semua orang menjauhinya. Dalam keputusasaannya, telinganya tanpa sengaja menangkap percakapan dari meja sebelah. Beberapa sopir tua sedang berbisik-bisik dengan nada serius. Jalur Roban sekarang makin menjadi-jadi, kata salah seorang yang dipanggil Mbah Wiryo, wajahnya keriput seperti Karto, namun sorot matanya menyimpan cerita yang kelam. Semalam kawan kita, si Bejo, katanya melihat angkringan itu muncul lagi di dekat tikungan beringin. Teman di sebelahnya bergidik. Ah, yang benar, Mbah? Bukannya itu hanya muncul kalau ada yang memanggil? Mbah Wiryo mengisap rokoknya dalam-dalam. Justru itu. Sepertinya ada yang baru saja melakukan transaksi. Dengar-dengar, ada juragan bawang dari Brebes yang mendadak kaya raya setelah truknya kecelakaan tunggal di jalur itu. Sopirnya tewas, tapi dia selamat dan seminggu kemudian usahanya langsung meroket. Jantung Danu berdebar kencang. Ia menajamkan pendengarannya. Syaratnya itu yang tidak sanggup aku, lanjut Mbah Wiryo. Suaranya kini lebih pelan, nyaris berbisik. Tidak minta tumbal keluarga, memang. Tapi kita harus membawa satu nyawa orang lain. Orang yang ikut di truk kita. Kita harus sengaja membuat celaka di titik yang sudah ditentukan. Nanti, penunggu, di angkringan gaib itu yang akan mengambil jiwanya sebagai pembayaran. Setelah itu, rezeki akan datang dari arah yang tidak terduga. Tapi bayangannya, Mbah, bayangan saat kita menabrakkan mobil itu akan mengikuti kita seumur hidup. Sebuah ide gila dan mengerikan mulai merayap di benak Danu seperti ular berbisa. Tumbal kecelakaan. Sebuah skenario yang sempurna untuk sopir truk sepertinya. Tidak ada yang akan curiga. Siapa yang akan ia korbankan? Seseorang yang kepergiannya tidak akan ia tangisi. Seseorang yang selama ini selalu ia anggap sebagai sumber masalahnya. Seketika, wajah Karto yang tenang dan diam itu melintas dengan jelas di kepalanya. Senyum keji yang dingin terukir di bibir Danu. Sejak malam itu, Danu berubah. Obsesi gelap menguasai pikirannya. Siang hari ia habiskan untuk bekerja seperti biasa, namun malam hari ia habiskan di depan layar ponselnya. Ia menjelajahi forum-forum misteri dan supranatural di internet, mengetik kata kunci seperti pesugihan alas Roban, tumbal kecelakaan jalur Pantura, angkringan gaib penunggu hutan. Ia menemukan puluhan cerita anonim. Beberapa mengaku berhasil, memamerkan foto rumah mewah dan mobil baru, namun tulisan mereka terasa aneh, dingin, dan tanpa emosi. Yang lain menceritakan kegagalan yang mengerikan, menjadi gila, keluarganya hancur, atau dikejar-kejar arwah korban seumur hidup. Namun Danu hanya fokus pada cerita-cerita keberhasilan. Ia membaca deskripsi tentang ritual itu berulang-ulang. Perjanjian harus dibuat di angkringan gaib itu. Tumbal haruslah orang yang ikut dengan sukarela, tanpa paksaan. Kecelakaan harus terlihat wajar. Ia mempelajari peta jalur alas Roban, menandai titik-titik yang disebut-sebut paling angker. Otaknya bekerja dengan kecepatan yang mengerikan, menyusun sebuah rencana yang sempurna, sebuah rencana yang tidak akan meninggalkan jejak sedikit pun. Karto, dengan kepekaan batinnya yang terasa oleh usia dan penderitaan, merasakan perubahan pada diri menantunya. Bukan perubahan menjadi lebih baik seperti yang Laras harapkan. Ada aura yang berbeda di sekitar Danu. Jika dulu aura itu panas oleh amarah, kini aura itu dingin menusuk tulang. Tatapan Danu kini tidak lagi penuh kebencian yang meledak-ledak, melainkan dingin, tajam, dan penuh perhitungan, seperti tatapan seekor buaya yang mengintai mangsanya dari bawah permukaan air yang tenang. Karto sering mendapati Danu menatapnya dari kejauhan dengan senyum tipis yang ganjil, senyum yang membuat bulu kuduknya berdiri. Angin di sekitar rumah terasa lebih berat, dan suara tokek di malam hari terdengar seperti ratapan. Alam seolah memberinya pertanda. Suatu sore, firasat buruk Karto mencapai puncaknya. Ia sedang duduk di teras, menganyam keranjang dari bambu, ketika Danu pulang kerja. Tidak seperti biasanya yang langsung masuk rumah dengan wajah masam, kali ini Danu menghampirinya. Ia bahkan membawa sebungkus rokok kretek kesukaan Karto. "Ini buat Bapak,"
kata Danu sambil menyodorkan rokok itu. Karto menatap bungkusan rokok itu, lalu menatap wajah menantunya. Hatinya terasa was-was. Kebaikan yang tiba-tiba ini terasa lebih menakutkan daripada bentakan yang biasa ia terima. Begini, Pak, Danu memulai, duduk di kursi di sebelah Karto, nadanya dibuat seramah mungkin. Besok lusa saya ada angkutan barang ke Jawa Timur. Muatannya lumayan berat, perjalanannya pasti melelahkan. Saya pikir, akan lebih baik kalau ada teman mengobrol di jalan. Bapak mau ikut? Sekali-kali lihat saya kerja, biar tahu cari uang itu tidak gampang. Sekalian jalan-jalan, kita nanti lewat Alas Roban, pemandangannya bagus kalau siang hari. Karto berhenti menganyam. Ia menatap dalam-dalam mata menantunya. Di sana, di balik ramahan palsu itu, di balik pupil matanya yang melebar, Karto bisa melihat kilatan hitam yang lapar. Ia bisa mencium bau anyir dari niat busuk yang tersembunyi di balik kata-kata manis itu. Angin yang tadinya berhembus sepau-sepau tiba-tiba berhenti. Suara jangkrik yang biasanya ramai terdengar dari kebun mendadak senyap. Seluruh alam seolah menahan napas. Karto tahu, ini bukan sekadar ajakan biasa. Ini adalah sebuah undangan menuju gerbang malapetaka. Ini adalah jalan menuju kegelapan. Udara di teras rumah terasa berhenti berputar saat Karto mendengar ajakan itu. Suara jangkrik yang tadi ramai bersahutan dari kebun belakang mendadak senyap, seolah ikut terkejut. Karto menatap wajah menantunya, mencari kebenaran di antara topeng keramahan yang terpasang begitu rapi. Namun yang ia temukan hanyalah kegelapan yang dangkal, sebuah lubang hitam yang siap menelan apa saja. Di balik senyum Danu, Karto bisa merasakan hawa dingin yang merambat, hawa yang sama seperti yang ia rasakan ketika berdiri di dekat liang lahat yang baru digali. Ia tahu, ajakan ini bukanlah awal dari sebuah kebaikan. Ini adalah sebuah undangan. Undangan terakhir. Namun, yang keluar dari bibir tuannya bukanlah penolakan atau kecurigaan, melainkan sebuah penerimaan yang tenang. Boleh, NU. Sudah lama Bapak tidak pergi jauh, jawabnya pelan, tangannya yang keriput kembali melanjutkan anyaman bambu dengan gerakan yang mantap, seolah tidak ada yang aneh dengan percakapan mereka. Reaksi tenang Karto justru membuat Danu sedikit bingung. Ia mengira mertuanya akan menolak atau setidaknya curiga. Tapi ketenangan ini justru lebih baik. Rencananya akan berjalan lebih mulus. Baguslah, Pak. Anggap saja refreshing. Berangkatnya lusa pagi-pagi sekali, ya. Bapak siapkan saja baju hangat, kata Danu, menepuk pundak Karto dengan canggung sebelum masuk ke dalam rumah, senyum puas terukir di wajahnya. Berita itu disambut dengan isak tangis bahagia oleh Laras. Malam itu, ia mendatangi kamar ayahnya dengan mata yang sembab karena haru. Dengan penuh semangat, ia membukakan lemari kayu tua milik Karto, memilihkan kemeja batik terbaik dan sebuah jaket tebal yang sudah sedikit usang. Akhirnya, Mas Danu mau membuka hatinya untuk Bapak, bisiknya sambil melipat pakaian dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam tas kain. Laras senang sekali, Pak. Laras akan terus berdoa semoga setelah perjalanan ini, rumah kita bisa kembali tentram dan damai seperti dulu. Mungkin Mas Danu akhirnya sadar kalau Bapak adalah satu-satunya orang tua yang kami miliki. Karto hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyiratkan lebih banyak kesedihan daripada kebahagiaan. Ia mengelus kepala putrinya dengan lembut, merasakan setiap helai rambutnya yang halus. Ia tidak ingin merusak kebahagiaan sesaat yang terpancar dari wajah Laras. Ia tidak tega menghancurkan harapan kecil yang baru saja tumbuh di hati putrinya dengan menceritakan firasat buruknya yang begitu pekat. Biarlah Laras mengenang momen ini sebagai momen yang indah. Apapun yang akan terjadi nanti, setidaknya putrinya pernah merasakan harapan ini. Iya, Enduk. Doakan saja perjalanan Bapak dan suamimu ini lancar dan membawa berkah, hanya itu yang bisa ia katakan, kata-kata yang mengandung makna ganda yang hanya ia sendiri yang memahaminya. Malam sebelum keberangkatan, Karto tidak bisa tidur. Angin malam yang berhembus melalui celah dinding bilik terasa lebih dingin dari biasanya, membawa bisikan-bisikan aneh yang membuatnya terjaga. Ia bangkit dari dipannya, mengambil air wudhu, lalu duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah lapuk. Ia memejamkan mata, bukan untuk berdoa, melainkan untuk menenggelamkan diri dalam samudera ingatannya yang luas, mencari sebuah kenangan lama yang tiba-tiba muncul kembali dengan begitu jelas. Ingatannya melayang pada sebuah malam puluhan tahun silam. Saat itu ia masih seorang pemuda gagah yang bekerja sebagai kuli angkut kayu. Truk yang ia tumpangi mogok di tengah lebatnya Alas Roban. Terpisah dari rombongan saat mencari bantuan, ia tersesat sendirian di dalam hutan yang gelap gulita.
Selama berjam-jam ia berjalan tanpa arah, ditemani suara-suara aneh dan bayangan pepohonan yang tampak seperti monster dalam keremangan malam. Tepat ketika rasa putus asa mulai merayapinya, ia mendengar suara rintihan yang aneh. Bukan suara manusia, juga bukan suara binatang biasa. Mengikuti sumber suara, ia menemukan seekor kijang yang terbaring lemah di dekat sebuah batu besar. Kaki depannya terjepit di antara dua celah batu, mengeluarkan darah. Yang membuat Karto tertegun adalah penampilan kijang itu. Bulunya berkilauan seperti emas cair di bawah sorotan rembulan yang menembus kanopi hutan. Matanya tidak seperti mata binatang, melainkan sepasang mata bijak yang menatapnya dengan tatapan memohon. Tanpa pikir panjang, didorong oleh rasa iba, Karto menggunakan seluruh sisa tenaganya untuk mengungkit batu besar itu dengan sebatang dahan pohon yang ia temukan. Dengan susah payah, batu itu akhirnya bergeser dan kaki si kijang pun terbebas. Karto baru saja hendak mengobati luka di kaki kijang itu ketika sebuah keajaiban terjadi. Kijang emas itu perlahan berdiri, dan tubuhnya diselimuti cahaya keperakan yang menyilaukan. Ketika cahaya itu meredup, di hadapannya tidak ada lagi seekor kijang, melainkan sesosok makhluk tinggi berjubah kelabu yang wajahnya tertutup bayangan. "Terima kasih, anak manusia," kata makhluk itu, suaranya dalam dan menggema, seolah berasal dari jantung hutan itu sendiri. "Kau memiliki hati yang bersih, tidak seperti kebanyakan manusia yang melintasi wilayahku dengan hati penuh keserakahan. Sebagai balasannya, aku, sang penjaga hutan, berjanji akan melindungimu dan setiap tetes darah keturunanmu dari niat jahat yang lahir dari ketamakan di dalam hutan ini." Setelah mengucapkan kata-kata itu, sosok tersebut lenyap menjadi kepulan kabut. Tak lama kemudian, Karto menemukan jalan keluar dari hutan. Selama bertahun-tahun, Karto menganggap peristiwa itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan dan kelaparan. Sebuah mimpi aneh yang ia simpan sendiri. Tapi malam ini, setelah menerima undangan Danu, ingatan itu terasa begitu nyata, begitu kuat. Janji itu kembali terngiang di telinganya. Perlahan, Karto membuka matanya. Tidak ada lagi keraguan di hatinya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus pergi. Bukan untuk memperbaiki hubungan dengan menantunya, tapi untuk menjawab panggilan takdir yang telah lama tertunda. Di sisi lain rumah, di kamarnya yang pengap, Danu juga tidak bisa tidur. Namun bukan ingatan masa lalu yang membuatnya terjaga, melainkan bayangan masa depan yang penuh gemerlap. Di layar ponselnya, ia membuka gambar dari satelit, menelusuri jalur alas roban yang berkelok-kelok. Jarinya berhenti di satu titik, sebuah tikungan tajam setelah tanjakan panjang, yang di sisinya terdapat sebuah pohon kapuk raksasa yang batangnya sudah menghitam. Tempat itu sepi, jauh dari pemukiman, dan menurut forum yang ia baca, sering terjadi kecelakaan ganjil di sana. Lokasi yang sempurna. Otaknya bekerja dengan presisi dingin. Ia akan berpura-pura remblong setelah melewati tanjakan. Ia akan berteriak panik, lalu dengan sengaja membanting setir ke kiri, tepat ke arah pohon kapuk di mana Karto akan duduk. Sesaat sebelum benturan, ia akan membuka pintu dan melompat keluar, membiarkan tubuhnya terguling di semak-semak. Ia sudah menyiapkan sebilah silet kecil di sakunya, untuk membuat beberapa luka goresan di lengan dan kakinya agar ceritanya lebih meyakinkan. Pikirannya dipenuhi bayangan tumpukan uang, sebuah rumah baru untuk Laras, dan tatapan hormat dari orang-orang yang selama ini merendahkannya. Wajah Karto yang akan menjadi korban sama sekali tidak menimbulkan rasa bersalah di hatinya. Baginya, ini bukan pembunuhan. Ini adalah sebuah pengorbanan yang perlu. Sebuah tumbal untuk kehidupan yang lebih baik. Pagi keberangkatan pun tiba. Langit mendung kelabu, seolah ikut merasakan ketegangan yang menggantung berat di udara. Danu memainkan perannya dengan sangat baik. Ia membukakan pintu truk untuk Karto, sesuatu yang belum pernah ia lakukan seumur hidupnya. Ia bahkan membelikan Karto sarapan nasi pecel dan segelas kopi panas di warung langganannya. "Bapak duduk yang nyaman, ya. Kalau mengantuk, tidur saja. Perjalanannya cukup jauh," katanya dengan senyum yang dipaksakan, senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Karto hanya mengangguk, menerima semua perlakuan baik yang palsu itu dengan ketenangan yang luar biasa. Sorot matanya tetap dalam dan misterius, seperti permukaan telaga di tengah hutan yang tidak pernah terjamah. Saat truk besar itu mulai menderu dan berjalan perlahan meninggalkan halaman rumah, Laras melambaikan tangan dengan air mata haru yang membasahi pipinya. Ia melihat punggung ayah dan suaminya yang duduk berdampingan di dalam kabin truk, menjauh, lalu menghilang di tikungan jalan. Dalam hatinya, ia berdoa agar ini adalah awal yang baru bagi keluarga mereka. Ia tidak tahu,
bahwa ia baru saja melepas keduanya ke dalam sebuah perjalanan satu arah, sebuah perjalanan menuju jantung kegelapan yang sudah menunggu untuk menagih janji di belantara alas roban. Di kursi penumpang, Karto memejamkan matanya, bukan untuk tidur, melainkan untuk bersiap. Ia tahu, malam nanti, ia akan bertemu kembali dengan penjaga hutan itu. Matahari sudah lama menyerah pada kegelapan saat truk besar yang dikemudikan Danu mulai merayap memasuki gerbang tak kasat mata alas roban. Seketika, dunia di luar kabin truk seolah lenyap. Udara yang tadinya hangat dan berdebu khas jalanan Pantura berubah menjadi dingin dan lembab, membawa aroma tanah basah dan daun-daun busuk yang menusuk hidung. Kabut tebal mulai turun dari sela-sela pepohonan raksasa, bukan turun dari langit, melainkan merayap naik dari tanah seperti arwah yang bangkit dari kuburnya. Kabut itu begitu pekat, menelan cahaya lampu sorot truk, membuat jarak pandang hanya tersisa beberapa meter ke depan. Jalan aspal di depan mereka tampak seperti lidah hitam yang terjulur ke dalam mulut raksasa yang menganga. Suara mesin truk yang menderu keras, yang biasanya terasa gagah dan memekakkan telinga, kini terdengar seperti rintihan lemah yang ditelan oleh kesunyian hutan yang absolut. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada sahutan katak, bahkan suara angin yang berdesir di antara dedaunan pun seolah mati. Hanya ada keheningan yang menekan, keheningan yang terasa hidup dan mengawasi. Pohon-pohon di kiri kanan jalan berdiri menjulang seperti para raksasa bisu. Dahan-dahannya yang meranggas tampak seperti lengan-lengan kurus yang siap menyergap siapa saja yang lewat. Danu merasakan bulu kuduknya meremang. Tangannya yang mencengkeram kemudi terasa dingin dan basah oleh keringat. Jantungnya berdebar liar di dalam dada, bukan hanya karena takut, tapi juga karena antisipasi. Inilah tempatnya. Inilah panggung pertunjukannya. Ia melirik sekilas ke arah Karto yang duduk diam di sebelahnya. Lelaki tua itu tampak begitu tenang, matanya terpejam dan napasnya teratur, seolah sedang tertidur pulas dalam perjalanan yang nyaman. Bagus, batin Danu dengan seringai tipis. Orang tua ini bahkan tidak akan tahu apa yang menimpanya. Ketenangan Karto yang ganjil itu seharusnya menjadi pertanda, namun Danu terlalu dibutakan oleh bayangan kekayaan yang menantinya. Pikirannya sudah melayang jauh, membayangkan tumpukan uang, rumah baru, dan wajah Bang Jago yang akan pucat saat ia melunasi semua utangnya dengan melempar segepok uang ke wajahnya. Nyawa mertuanya terasa seperti harga yang sangat murah untuk semua itu. Baginya, Karto hanyalah sebatang kayu lapuk yang sudah tidak berguna, dan malam ini, ia akan menggunakan kayu lapuk itu untuk menyalakan api kemakmurannya. Ia terus melajukan truknya, matanya awas mencari penanda yang sudah ia hafal di luar kepala. Sebuah pohon beringin tua yang akarnya menjuntai seperti janggut raksasa hingga nyaris menyentuh bahu jalan. Menurut forum misteri yang ia baca, tikungan tajam setelah pohon itu adalah titik paling angker. Sebuah altar tak terlihat tempat para penunggu hutan biasa menagih sesajen. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, sorot lampu truknya menyorot akar-akar gantung yang familiar itu. Inilah dia. Jantungnya berdegup semakin kencang. Waktunya telah tiba. Setelah melewati pohon beringin, ia mulai menjalankan sandiwaranya. Ia sedikit mengendurkan cengkeramannya pada kemudi, membiarkan truk sedikit oleng ke kiri dan ke kanan. Wah, kenapa ini setirnya jadi aneh, gumamnya dengan nada panik yang dibuat-buat, cukup keras agar Karto mendengarnya. Ia melirik mertuanya, namun lelaki tua itu masih memejamkan mata. Danu menaikkan volume suaranya. Pak! Bapak, bangun! Sepertinya ada yang tidak beres dengan truk ini, teriaknya sambil menggoyang-goyangkan kemudi dengan lebih kasar. Perlahan, Karto membuka matanya. Tidak ada keterkejutan di sana, tidak ada kepanikan. Tatapannya tetap tenang dan dalam, seolah ia baru saja terbangun dari mimpi yang panjang, atau justru baru saja memasuki inti dari mimpi buruk yang nyata. Ada apa, NU? Tanyanya dengan suara datar, tanpa sedikit pun getar ketakutan. Tidak tahu, Pak. Remnya. Remnya blong, teriak Danu histeris, kakinya pura-pura menginjak-injak pedal rem dengan brutal. Di depan sana, di ujung sorot lampu yang tertelan kabut, sebuah tikungan tajam sudah terlihat. Dan di sisi kiri tikungan itu, berdiri sebuah pohon kapuk raksasa, targetnya. Batangnya yang hitam dan kokoh tampak seperti nisan yang sudah disiapkan. Seringai kemenangan nyaris terlepas dari bibirnya. Sedikit lagi. Dengan napas yang tertahan, Danu bersiap melakukan gerakan terakhir. Ia akan membanting setir sekuat tenaga ke kiri, ke arah pohon itu. Namun, tepat pada saat itu, sesuatu yang di luar skenarionya terjadi. Tiba-tiba, dari sisi kanan jalan yang seharusnya hanya berisi jurang dan pepohonan lebat, muncul cahaya kuning yang remang-remang.
Sebuah warung angkringan sederhana berdiri di sana, seperti muncul dari ketiadaan. Diterangi oleh sebuah lentera minyak yang apinya bergoyang-goyang pelan, warung itu tampak nyata sekaligus tidak nyata. Beberapa sosok berkerudung hitam berdiri diam di sekitarnya, punggung mereka menghadap ke jalan. Mereka tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri seperti patung-patung duka. Mata Danu terbelalak ngeri. Itulah angkringan gaib yang diceritakan di forum. Jantungnya serasa berhenti berdetak sejenak, lalu berpacu 1000 kali lebih cepat. Rasa takut yang luar biasa bercampur dengan kegembiraan yang gila. Ini pertanda baik. Permintaannya didengar. Para penunggu itu sudah datang untuk menyaksikan persembahannya. Dengan semangat baru yang membara, ia mengalihkan pandangannya kembali ke depan, siap menabrakkan truk dan menyelesaikan ritualnya. Tapi alangkah terkejutnya dia, setir yang ia pegang terasa seperti membeku. Ia mencoba memutarnya ke kiri dengan sekuat tenaga, urat-urat di lengan dan lehernya menonjol, napasnya memburu. Namun kemudi itu tidak bergeming sedikit pun, seolah menyatu dengan rangkanya, seolah terbuat dari baja padat yang ditanam hingga ke inti bumi. Kepanikan yang sesungguhnya kini mulai menjalari seluruh tubuhnya. Ini bukan lagi sandiwara. Ini nyata. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir deras di pelipisnya. Dan saat itulah ia melihatnya. Tepat di tengah jalan, di ujung batas cahaya lampu truknya, ia melihat bayangan hitam besar berdiri tegak. Sosok itu tidak jelas bentuknya, hanya gumpalan kegelapan yang lebih pekat dari malam itu sendiri, sebuah lubang hitam dalam realitas. Dari tengah kegelapan itu, 2 titik merah menyala seperti bara api neraka, menatap lurus ke arahnya, menembus jiwanya. Tidak aak. Danu menjerit sejadi-jadinya, suara yang keluar dari tenggorokannya bukan lagi suara manusia, melainkan lengkingan hewan yang ketakutan setengah mati. Seluruh rencana, seluruh keserakahan, seluruh keberanian palsunya lenyap dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah insting primal untuk bertahan hidup. Ia kehilangan semua akal sehatnya. Secara refleks, dengan sisa tenaga terakhirnya, ia membanting setir ke arah yang berlawanan, ke kanan, mencoba menghindari sosok hitam mengerikan itu. Dan pada saat itulah, keajaiban yang mengerikan terjadi. Kemudi yang tadinya terkunci mati mendadak menjadi sangat ringan, seolah ada tangan tak terlihat yang membantunya berputar. Truk itu berbelok liar ke arah kanan dengan kecepatan tinggi. Bukan menuju pohon kapuk yang aman bagi sisi pengemudi, melainkan lurus menuju pembatas jalan yang terbuat dari beton kokoh. Braak-ak. Suara logam yang dirobek paksa, tulang-tulang mesin yang patah, dan kaca yang meledak menjadi ribuan kristal tajam membelah keheningan alas roban. Benturan itu begitu keras hingga terasa seperti bumi ikut bergetar. Bagian depan truk ringsek tak berbentuk, terutama di sisi pengemudi. Kabin itu terlipat seperti kertas, menjepit tubuh Danu di antara kemudi yang bengkok dan kursi yang hancur. Kepalanya membentur dashboard dengan kekuatan yang fatal. Dalam sepersekian detik kesadarannya yang terakhir, di tengah rasa sakit yang tak terperikan dan kegelapan yang mulai menelannya, ia sempat menoleh ke samping. Ia melihat wajah Karto. Mertuanya itu duduk tegak di kursinya, sama sekali tidak terluka, tidak ada setetes pun darah di wajahnya. Hanya ada sorot kesedihan yang begitu mendalam di matanya yang menatap lurus ke arahnya. Kemudian, semua menjadi gelap. Hening. Setelah suara benturan yang memekakkan telinga itu, yang tersisa hanyalah kesunyian yang lebih mengerikan. Asap putih mengepul dari mesin yang hancur, berbaur dengan kabut malam. Di sisinya, pintu truk penumpang yang anehnya tidak rusak sama sekali terbuka dengan derit pelan. Karto melangkah keluar, kakinya menapak mantap di atas aspal yang dingin. Ia menoleh ke kanan. Warung angkringan gaib itu sudah lenyap, seolah tidak pernah ada. Ia menatap ke tengah jalan. Sosok hitam itu juga sudah menghilang. Kabut perlahan mulai menipis, memperlihatkan langit malam yang hitam tanpa bintang. Janji telah ditepati. Tagihan telah dibayar lunas. Bukan dengan nyawanya, tapi dengan nyawa orang yang berniat jahat kepadanya. Di tengah bangkai truk yang mengepulkan asap, Karto berdiri sendirian, menjadi saksi bisu dari sebuah keadilan gaib yang baru saja ditegakkan. Keheningan yang datang setelah benturan keras itu terasa lebih memekakkan telinga daripada suara ledakan itu sendiri. Udara yang tadinya beku oleh ketegangan supernatural, kini terasa berat dan pekat, dipenuhi aroma logam terbakar, bensin yang merembes, dan bau anyir darah yang samar namun menusuk. Asap putih tipis mengepul dari kap mesin truk yang remuk, meliuk-liuk di udara seperti arwah yang kebingungan, sebelum akhirnya larut dalam kabut malam yang mulai menebal kembali.
Karto berdiri mematung di atas aspal yang dingin, napasnya keluar dalam kepulan uap putih. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena getaran dahsyat dari takdir yang baru saja merenggut satu nyawa di depan matanya. Ia menoleh ke arah kabin yang hancur. Di sisi pengemudi, pintu logam itu terpelintir hingga nyaris menyentuh kursinya, menjepit apa yang tersisa dari menantunya di dalamnya. Karto melangkah perlahan mendekati bangkai truk itu, setiap langkah terasa berat seolah kakinya terbuat dari timah. Ia mengintip melalui jendela samping yang pecah. Dalam keremangan, ia melihat Danu. Kepalanya terkulai dengan posisi yang tidak wajar, matanya terbuka lebar menatap kosong ke dashboard yang hancur, seolah masih tidak percaya dengan akhir dari rencananya yang begitu sempurna. Tidak ada rintihan, tidak ada gerakan. Hanya keheningan kematian yang absolut. Sebuah rasa duka yang aneh dan dalam menyelimuti hati Karto. Ia tidak merasakan kemenangan atau kepuasan, hanya sebuah kesedihan yang luas dan kosong atas sebuah kehidupan yang disia-siakan oleh keserakahan. Ia mundur perlahan, menjauh dari bangkai truk itu, dan duduk di pinggir jalan yang berbatu. Pikirannya kosong. Janji penjaga hutan itu telah ditepati dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Perlindungan bagi keturunannya, dibayar dengan nyawa orang yang berniat jahat. Keadilan gaib telah ditegakkan dengan timbangan yang kejam. Ia memeluk lututnya yang ringkih, merasakan dinginnya malah meresap hingga ke tulang. Suara-suara hutan yang tadi lenyap, kini perlahan kembali. Seekor burung malam bersuara dari kejauhan, bunyinya terdengar seperti sebuah ratapan panjang. Angin kembali berdesir, membawa bisikan-bisikan pepohonan yang seolah sedang membicarakan tragedi yang baru saja mereka saksikan. Entah berapa lama ia duduk di sana dalam keheningan, sebelum akhirnya seberkas cahaya terang menembus kabut dari kejauhan. Sepasang lampu mobil mendekat dengan cepat, cahayanya menyilaukan mata Karto yang sudah terbiasa dengan kegelapan. Sebuah sedan tua berhenti beberapa meter dari lokasi kecelakaan. Seorang pria parubaya dengan peci dan sarung keluar dari mobil, wajahnya pias melihat pemandangan mengerikan di hadapannya. Astagfirullah. Ada apa ini, Pak? Tanyanya dengan suara bergetar, matanya tertuju pada truk yang hancur. Karto menatap pria itu dengan pandangan kosong. Otaknya yang tadinya beku kini mulai bekerja, menyusun kepingan cerita yang harus ia sampaikan pada dunia manusia. Sebuah cerita yang sederhana, logis, dan tidak akan menyeretnya lebih jauh ke dalam misteri hutan ini. Remnya belum, jawab Karto dengan suara serak dan terbata-bata. Menantu saya, dia banting setir untuk menghindari sesuatu di tengah jalan. Setelah itu, saya tidak ingat apa-apa lagi. Pria itu segera mengeluarkan ponselnya, tangannya gemetar saat menekan nomor darurat. Tak lama, suara sirine yang memecah kesunyian malam mulai terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin keras. Dalam waktu kurang dari setengah jam, lokasi yang tadinya sepi dan angker itu berubah menjadi panggung yang ramai. Lampu rotator berwarna biru dan merah dari mobil polisi dan ambulans berputar-putar liar, memproyeksikan bayangan-bayangan bergerak yang menakutkan pada batang-batang pohon raksasa di sekeliling mereka. Beberapa petugas polisi menghampiri Karto. Salah seorang di antara mereka, yang lebih senior dengan kumis tebal, berjongkok di hadapannya dan menawarinya sebotol air mineral. "Bapak tenang dulu, ya. Coba ceritakan pelan-pelan apa yang terjadi," katanya dengan nada yang simpatik namun tetap profesional. Karto mengulangi ceritanya yang sudah ia siapkan, kali ini dengan lebih lancar. Remblong di turunan, kepanikan Danu, sebuah bayangan hitam yang tiba-tiba melintas, dan benturan keras yang membuatnya tidak sadarkan diri. Cerita yang masuk akal. Alas Roban sudah terlalu sering memakan korban dengan skenario serupa. Para petugas itu mengangguk-angguk, mencatat keterangannya di buku catatan kecil mereka. Tidak ada yang curiga pada lelaki tua yang tampak begitu rapuh dan terguncang itu. Mereka menganggap keselamatannya yang ajaib tanpa luka sedikit pun adalah sebuah keajaiban, sebuah mukjizat yang kadang terjadi di tengah tragedi. Sementara Karto dimintai keterangan, tim penyelamat bekerja keras dengan peralatan mereka, mencoba mengeluarkan jasad Danu dari himpitan logam. Suara mesin pemotong baja yang memekakan telinga terdengar mengerikan, beradu dengan keheningan hutan. Karto tidak sanggup melihatnya. Ia memalingkan wajahnya, menatap jauh ke dalam kegelapan hutan. Ia merasa sepasang mata tak terlihat sedang mengawasinya dari sana, seolah memastikan bahwa perjanjian di antara mereka telah selesai. Setelah beberapa jam yang terasa seperti selamanya, proses evakuasi selesai. Jasad Danu yang sudah ditutupi kantong jenazah berwarna oranye dimasukkan ke dalam ambulans. Seorang petugas medis memeriksa kondisi Karto, dan menyatakan ia hanya mengalami syok ringan, tidak ada luka fisik sama sekali.
Sebuah keajaiban, katanya berulang kali. Karto tahu itu bukan keajaiban. Itu adalah bagian dari perjanjian. Bapak akan kami antar pulang, kata petugas polisi berkumis tebal itu. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dan menyiksa daripada perjalanan berangkat. Karto duduk di kursi belakang mobil patroli, dibungkus selimut tebal yang diberikan oleh petugas. Ia hanya diam 1000 bahasa, matanya menatap kosong ke jalanan yang dilewati. Setiap kelokan, setiap tanjakan, mengingatkannya pada detik-detik terakhir kehidupan Danu. Ia tidak memikirkan tentang kekayaan yang diincar menantunya, atau tentang pesugihan yang gagal. Yang ada di pikirannya hanyalah wajah Laras. Bagaimana ia akan menyampaikan berita ini? Kata-kata apa yang bisa ia rangkai untuk menjelaskan mengapa ia pulang sendirian, sementara suami putrinya pulang dalam sebuah kantong jenazah? Beban di dadanya terasa lebih berat daripada seluruh muatan truk yang mereka bawa. Menjelang fajar, saat semburat cahaya pertama mulai mewarnai langit timur, mobil patroli itu memasuki jalan desanya yang sempit. Jantung Karto berdebar begitu kencang, rasanya seperti mau meledak. Ia melihat rumahnya yang kecil di ujung jalan. Lampu terasnya masih menyala. Dan di sana, di bawah cahaya lampu yang temaram, ia melihat sesosok bayangan yang ia kenali. Laras. Putrinya itu belum tidur. Ia berdiri di ambang pintu, seolah sudah merasakan firasat buruk sepanjang malam. Saat mobil polisi berhenti tepat di depan rumah, Laras berlari menghampiri. Matanya yang sembab dan merah menyapu ke seluruh bagian mobil, mencari-cari sosok suaminya. Tapi yang ia temukan hanyalah ayahnya yang turun dari mobil dengan langkah gontai, dipapah oleh seorang polisi. Tatapan mereka bertemu. Di mata tua ayahnya, Laras tidak menemukan kelegaan, melainkan lautan duka yang tak bertepi. "Bapak?" bisik Laras, suaranya bergetar. "Mas Danu di mana?" Karto tidak sanggup berkata-kata. Ia hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan. Tapi gelengan itu sudah cukup. Sebuah jeritan pilu yang menyayat hati keluar dari mulut Laras, merobek keheningan pagi buta. Tubuhnya luruh ke tanah, tangisnya pecah menjadi raungan kesakitan yang tak tertahankan. Karto segera memeluk tubuh putrinya yang terguncang hebat, membiarkan air mata Laras membasahi kemejanya yang kotor. Ia memeluknya erat, menyerap semua kepedihan itu ke dalam dirinya, tanpa bisa menawarkan sepatah kata pun untuk menenangkannya. Karena kebenaran yang ia simpan akan lebih menyakitkan daripada kehilangan itu sendiri. Hari-hari setelah pemakaman berlalu dalam kabut kesedihan. Rumah itu menjadi sunyi senyap, hanya diisi oleh isak tangis Laras yang sesekali terdengar dari dalam kamarnya. Karto dengan sabar merawatnya, membuatkannya bubur hangat, menyeduhkannya teh jahe, dan menemaninya dalam diam. Ia kembali ke sawahnya, mencangkul tanah dengan energi yang entah datang dari mana, seolah mencoba mengubur semua rahasia dan kenangan pahit di dalam lumpur yang dingin. Para tetangga datang dan pergi, mengucapkan belasungkawa, membicarakan betapa angkernya alas roban, dan betapa beruntungnya Karto bisa selamat. Ia menerima semua simpati itu dengan anggukan kepala yang lemah. Malam harinya, setelah Laras akhirnya bisa tertidur karena kelelahan menangis, Karto akan duduk sendirian di kursi bambunya di teras. Ia menatap ke arah timur, ke arah di mana barisan perbukitan alas roban berdiri seperti benteng kegelapan di kejauhan. Ia tahu, perjanjian itu kini terikat padanya selamanya. Ia bukan lagi sekadar petani tua yang malang. Ia adalah saksi, sekaligus bagian dari misteri hutan itu. Ia telah menjadi penjaga yang sunyi bagi putrinya, seorang ayah yang harus membawa rahasia berat hingga akhir hayatnya. Di bawah sinar rembulan yang pucat, wajahnya yang penuh keriput tampak tenang namun menyimpan beban yang tak terhingga. Sebuah potret keheningan, kesedihan, dan kekuatan tak terlihat yang tersembunyi di balik tatapan mata seorang lelaki tua yang telah melihat neraka dan kembali sendirian.